Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Bertemu lagi dengan aku Ana. Di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio podcast kisah horor. Jangan lupa klik tombol follow di Instagram podcast kisah horor. Kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor di episode 84. Dan di episode 84 mungkin ada yang beda ya, karena kali ini akan membacakan kurang lebih 5 cerita, agak sedikit panjang. Karena lagi mau memperingati hari spesial ya. Hari spesial. Iya. Minggu depan itu ulang tahunku guys. Minggu depan. Ya tepatnya sih gak minggu depan ya. Pokoknya berapa hari lagi tuh hari ulang tahun saya. Wah, udah tua guys. Udah usia 30 tahun. Belum dapat jodoh, belum nikah. Sedih jadinya ya. Mudah-mudahan saja itu akan segera berakhir ya masa jomblo aku. Dan semoga ada sang pangeran yang mau melamar aku. Aci Ya gak apa-apa lah. Mungkin bisa balikan sama Ayang Beb yang kemarin. Masih berharap. Ya gak tahu juga sih ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngasih kado aku, silahkan. Aku open banget aku untuk menerima kado dari kalian. Aduh, gak punya harga diri banget sih aku. Atau mungkin kalian mau mengucapkan suatu ucapan buat happy birthday buat aku. Karena ya mau gimana lagi ya, selama 30 tahun ini gak pernah tuh aku yang namanya diraya-rayain atau mungkin dikasih kado gitu dari siapa gitu. Gak pernah, anjir, sumpah sedih banget aku. Gak pernah gitu kayak ada acara-acara perayaan, walaupun perayaan spesial gitu, cuma dikasih sari roti sama dikasih lilin atasnya gitu juga gak pernah. Aduh, sedih banget kan. Aduh, ya kali aja ada yang mau ngasih kado, gak apa-apa. Suka aku apa aja deh gue terima. Enggak, bercanda. Jadi kali ini aku mau ngasih 5 cerita ya, karena sekaligus mau ya mungkin akhir-akhir ini beberapa minggu ini aku bakalan sibuk dan agak lama ya untuk update cerita, karena mulai Senin besok itu akan disibukkan dengan kegiatan ujian sekolah. Jadi aku harus standby terus dan mulai subuh sampai sore bekerja pasti capek banget gitu kan. Dan buat teman-teman atau adik-adik gitu ya, yang mau melaksanakan ujian sekolah, karena kebetulan besok Senin itu tingkat SMK. Semangat terus buat kalian, jangan lupa belajar, terus fokus untuk ujian besok ya, karena masa depan kalian itu ada tercantum di besok hari ya, pada saat kalian ujian gitu. Dan semoga kalau kalian udah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan cepat-cepat mendapatkan pekerjaan ya, karena ini corona juga kan, COVID gini agak susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Yang katanya besok bulan Juli, insya Allah ini ya bulan Juli itu sudah mulai tatap muka.
sudah mulai aktif semua, sudah mulai normal semua ya. Doakan saja semoga Indonesia ini bisa kembali membaik seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita baca ke cerita pertama. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Ceritanya datang dari Riz. Judulnya adalah Pocong Rumbai. Halo kak, sebelumnya aku seneng banget dengerin cerita-cerita dari podcast kisah horor ini. Wah, thank you banget. Nggak tahu kenapa enak banget denger malam-malam sambil tiduran. Aku di sini mau coba cerita kisah yang menurutku horor. Boleh ya? Boleh banget. Karena ini berkaitan dengan kejadian yang mungkin pernah kalian rasakan juga. Nggak panjang sih, cuma ini menurutku pertama kalinya aku mengalami kejadian itu dan gak biasanya. Jadi pernah sekitar 1 tahun yang lalu aku ditinggal sama keluargaku pergi keluar kota selama 1-2 harian. Di rumah sepi, hanya ada aku saja yang tinggal. Langsung aja, pada hari pertama malam pun tiba. Seperti biasanya, sebelum tidur scroll Instagram, nonton YouTube, setel TV. Sambil tiduran di kasur atau ranjang, nah karena makin lama, makin ngantuk aku pun tertidur. Ketika pada saat tidur, aku gak tahu itu udah pulas apa enggak. Tapi rasanya kayak sedikit sadar gitu. Lagi tidur di kasur kan, nah tiba-tiba kayak ada yang naik ke kasur gitu. Kasurku busa, jadi kalau ada yang nginjek atau didudukin kan berasa ya. Kapuk pun sama, pasti berasa. Gimana sih rasanya kalau kita di kasur terus berasa kayak ada yang naik, terus ikut tiduran kan berasa turun atau ngegenjot gitu kan kasurnya lah. Lu sales kasur ya? Kalau yang bagus banget mungkin enggak ya nang kan. Sales ini orang. Cuma ini yang biasa. Sontak aku terbangun kaget dan masih belum kepikiran. Tapi aku sadar bahwa ada yang naik dan berasa kayak tiduran di sebelah. Tapi gak ada apa-apa. Cuma tembok dan jendela. By the way, aku tidur miring ke kanan menghadap tembok, tepat di atasnya ada jendela. Nah, ketika aku sadar, tadi aku coba merem lagi. Tanpa gerak, masih posisi yang sama miring ke kanan. Selang 2 detik, aku baru sadar lah. Aku kan sendirian. Yang tadi siapa ya? Ya ampun, aku ngetik gini sambil merinding malam-malam. Keinget banget soalnya. Lanjut ya. Akhirnya aku melek lagi kan. Pas sadar bahwa aku sendirian. Pas melek, badanku seketika gak bisa gerak dari kepala sampai kaki. Seperti erep-erep. Tapi masa erep-erep posisi tidur ke kanan? Biasanya kan telentang ya. Gak tahu sih. Terus yang bisa gerak cuma mata nih. Aku panik. Keringetan ngucur terus. Aku coba lirik-lirik karena yang bisa gerak cuma mata kan. Jadi aku nengok depanku gak ada apa-apa. Pas aku lirik kiri, tepat di sebelah pintu yang terbuka itu ada semacam sosok besar tinggi. Gak tahu itu apa, karena seperti siluet gitu. Cuma terlihat seperti pocong yang menghadap ke jendela, sementara jendela itu tepat di atasku. Apa jangan-jangan dia ngeliat aku? Tahu deh. Itu kayak pocong berdiri tinggi 2 meter lebih lah. Terus besar dan kainnya itu kayak robek ke gunting-gunting. Kebetulan di pintu gak ada horden, jadi terlihat jelas bentuknya. Aku gak bisa ngomong.
Teriak aja terdengarnya ngedumam. Padahal udah teriak kenceng. Gerak juga gak bisa. Akhirnya merem lagi dan baca doa ayat kursi dan segala macam. Akhirnya bisa gerak terus, bisa nafas lega dan ngos-ngosan capek banget. Berasanya kayak abis ngangkat berat terus lari-larian sampai keringat ngocor. Itu kejadian berjalan sekitar 30 menitan. Karena pas pertama bangun, aku sempet lihat jam 2-an. Setelah selesai, lihat lagi udah jam 3 kurang 10-an. Udah, terus aku nyalain lampu, nyalain TV sampai ketiduran lagi. Dan paginya badanku pegel-pegel. Itu aja sih, soalnya pertama kali lihat gituan sambil erep-erep, wow banget. Mohon maaf kak jika kalimatnya kurang dimengerti atau kepanjangan, terima kasih. Oke, thank you banget buat Rich ceritanya. Ini kayak pengalaman aku ya, aku juga pernah nih rep-repan. Tapi emang posisiku tuh terlentang, jadi tidur di kamar gitu, terus posisi telentang gitu. Ya kejadiannya sih waktu kemarin itu ya. Waktu di rumahku diteror kuntilinik gitu ya, kuntilinik bincit itu. Aku pernah ngalamin yang namanya erep-erepan. Jadi posisinya aku tidur telentang, mungkin karena badanku capek banget ya waktu itu, capek. Terus posisinya juga height gitu kan. Aku ngerasa tuh kayak badanku tuh berat banget. Terus pas setelah dibuka gitu, pas ngerasa berat gitu, terus mataku tuh kayak kebuka sedikit gitu loh, kayak orang ngintip gitu loh. Tahu kan kalau kalian tidur terus matanya setengah sadar kayak melek, setengah melek tuh. Nah itu aku ngerasa kayak ada sosok kuntilinik bincit itu kuntilanak itu berdiri di atas dada aku. Gila, itu berasa banget dan kelihatan kayak nyata banget. Aku mau gerak badan juga gak bisa, kaku banget, berat. Yang aku bisa cuma doa-doa dalam hati. Teriak pun juga gak bisa. Cuma bisa doa-doa dalam hati dan mungkin sekitar ada 10 menitan terus hilang kayak gitu. Akhirnya bisa gitu. Dan itu posisinya juga jam berapa ya? Jam 12 ke atas gitu loh. Jam 12 malam ke atas. Itu terjadi waktu itu 2 kali deh. 2 kali dengan kejadian yang modelnya yang sama kayak gitu. Gitu. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin ada teman-teman juga, maksudnya pengalaman teman-teman PKH yang pernah mengalami erep-erepan atau mungkin yang ceritanya lebih mainstream lagi, karena ini banyak sih yang cerita di episode-episode sebelumnya tentang erep-erepan itu udah banyak banget. Tapi mungkin kalian bisa langsung nambah-nambah aja ceritanya dan langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun Google Form yang ada di link gitu ya. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Oke, cerita berikutnya. Pengalaman ini tidak akan pernah aku lupakan. Bertemu dengan hantu telah menjadi mimpi buruk setiap malam. Aku bukan seorang yang penakut. Tidak juga dengan ketemu hantu. Namun kemunculan mereka kadang tidak pada saat yang tepat. Membuatku trauma dan ketakutan. Mengalahkan daya logikaku bahwa mereka itu tidak nyata. Kejadian ini terjadi ketika aku baru saja pulang dari kampung halamanku, Palembang. Uy, wong kita galu, cak mano ini, ndak baca bahasa wong kita galu. Dikit kan, bisa dikit kan. Dari Bandung aku pergi ke Jakarta dengan travel. Menuju Bandara Soekarno-Hatta dan kira-kira sekitar jam 23.30 malam, aku sampai di bandara. Kulihat hari itu tidak begitu ramai, malah bisa dibilang sepi. Setelah check-in, aku masuk ke ruang tunggu. Saat itu pesawat yang di parkiran kosong. Kulihat
jadwal penerbanganku jam 2.30 pagi. Aku harus menunggu cukup lama di sana. Mataku mulai mengantuk. Aku mulai melamun sejenak. Alasanku pulang ke Palembang adalah untuk menemui ibuku yang masuk rumah sakit. Ingin rasanya aku segera sampai di sana. Maka dari itu, aku mengambil penerbangan yang paling cepat hari itu. Aku terbangun sejenak, kulihat sebuah pesawat mendarat dan sayangnya itu bukan pesawat menuju ke Palembang. Aku kembali ke posisi ke semula dan memeluk tasku lalu memejamkan mata. Entah berapa lama aku tertidur dan tiba-tiba aku terbangun. Suasana di sekitarku sangat sepi. Aku melihat tidak jauh dariku duduk seorang bapak tua yang sudah tertidur pulas. Kulihat jam keberangkatanku hampir 1 jam lagi. Aku menarik resleting jaketku karena kurasa udara di dalam ruangan ini sangat dingin dan dinginnya tidak wajar. Membuatku harus bangkit dari tempat duduk karena tiba-tiba saja aku merasakan mulas. Aku mencari toilet dan toilet itu ternyata berada di lantai bawah. Aku bergegas masuk ke dalam toilet dan kulihat ada 2 bilik toilet yang terkunci rapat dari dalam. Membuatku harus menunggu sejenak sambil menahan rasa mulas di perutku. Aku menebak-nebak di dalam bilik ini ada orang apa tidak ya. Namun kulihat pintunya tertutup. Pintu toiletnya dilapisi kaca tapi dihalangi oleh sesuatu yang agak buram. Aku menunggu di antara pintu toilet. Aku tidak mendengar ada suara atau aktivitas apapun dari dalam toilet. Aku hanya mendengar suara kipas yang mendengung saja. Penasaran, aku melangkah maju ke salah satu pintu toilet itu. Ketika akan membuka gagang pintu itu, tiba-tiba sebuah telapak tangan menempel di kaca pintu. Sebuah telapak tangan terlihat jelas olehku. Aku pun mundur perlahan. Aku pikir di dalam bilik itu memang ada orang. Namun apa yang kulihat selanjutnya membuatku tidak percaya. Tiba-tiba saja, telapak tangan yang menempel di pintu kaca itu kini jari-jarinya terlihat mulai memanjang. Memanjang terus ke arah atas sampai akhirnya muncul keluar dan terlihat olehku. Wanjay. Sebuah jari manusia berada di ujung pintu memanjang terus ke arah atas sampai akhirnya muncul keluar dan terlihat olehku. Lah, kok ngulang? Bego. Sebuah jari manusia itu berada di ujung pintu dan menggenggam pintu itu, lalu tangan itu membuka pintunya. Anjay. Aku melihat pintu itu mulai terbuka dan di dalam toilet itu kosong, tidak ada siapapun. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku pun memutuskan keluar dan pintu toilet satu lagi terbuka tanpa ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa. Suara tertawa seorang wanita. Aku berlari keluar dari dalam toilet menuju ke ruang tunggu. Beberapa penjaga di sana agak bingung melihatku, terburu-buru. Namun jika aku ceritakan pasti mereka tidak akan percaya. Aku coba kembali duduk dan mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan lagu dari handphoneku. Mataku mulai terjaga saat itu. Jantungku pun berdegup cukup kencang. Alunan musik berdengung cukup keras di telingaku. Aku benar-benar tidak konsentrasi. Bapak-bapak yang bersamaku pun sudah tidak ada lagi. Aku benar-benar panik. Aku duduk paling belakang dan bersandar karena di belakangku sebuah dinding kaca. Jadi aku dapat melihat seisi ruang tunggu itu.
Aku yang paling belakang, jadi aku bisa memperhatikan kiri dan kananku. Namun tidak ada yang ganjil. Jantungku mulai tenang dan ku minum air mineral yang aku bawa untuk lebih menenangkan diri. Setelah aku minum dan menyimpan botol ke dalam tasku, tiba-tiba ada yang menepuk-nepuk pundakku dari belakang. Aku terdiam dan tidak lama pundakku kembali ditepuk dari belakang. Aku benar-benar tidak berani untuk menoleh. Tidak mungkin ada yang menepuk pundakku dari belakang, karena jelas sekali di belakangku itu hanyalah tembok kaca. Anjay! Dan di kanan kiriku jelas sekali tidak ada siapa-siapa. Tepukan itu terus-menerus menepuk pundakku sampai akhirnya aku coba untuk berdiri dan astaga, pundakku ditahan oleh sebuah tangan. Aku merasakan sebuah tangan mencengkram pundakku dan sangat keras. Untuk berdiri pun sangat sulit. Tangan itu mencengkram dan menahan pundakku. Aku berusaha melepaskan cengkraman itu dengan menggerak-gerakkan badanku, namun tetap tidak bisa. Aku pun memaksakan diriku untuk berlari dari tempat dudukku. Aku pun terjatuh dan aku lihat ke belakangku, tidak ada apa-apa. Aku segera pindah ke dekat pintu bandara yang ada penjaganya. Untungnya pesawat menuju Palembang sudah datang, dan tidak lama dari kejadian itu, aku masih beruntung tidak melihat sosok wajah atau wujudnya, namun hanya tangan saja. Aku sudah ketakutan dan sejak saat itu, aku tidak berani lagi untuk melakukan penerbangan pagi. Thank you Kak Ana udah dibacakan ceritanya, mohon maaf jika kepanjangan. Oke, thank you ya buat lo yang kirim cerita ini. Gila, serem banget tapi gak mau disebutin namanya. Oh shit man, ini serem banget. Di Bandara Soekarno-Hatta cuy. Gila. Pernah sih gue ke Jakarta ya, turun di Suhat. Tapi pas posisinya siang sih ya, nyampe sana siang. Jadi ya gak ada kejadian hal-hal aneh gitu loh. Jadi aku kalau misalnya pergi ke luar kota atau luar pulau itu pagi atau maksudnya pagi bukan dini hari, pagi ataupun siang gitu. Jarang banget kalau malam. Malam pun itu kalau biasanya naik kereta. Nah itu pernah itu naik kereta. Cuma ya nggak ada pengalaman horor yang sangat mencekam ya. Ini gila, sumpah keren nih ceritanya mas. Thank you banget buat ceritanya, nih keren banget. Gue nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi sama aku ya, gila. Aku ngebacainnya juga merinding disco gitu ya. Tangannya itu jari-jarinya memanjang ya dari pintu gitu kan. Ibaratnya ini ya tangannya itu ada di nyeplak di depan mata kita gitu ya. Terus tiba-tiba ngodot gitu ya. Apa? Mau ngodot. Apa ya? Memanjang gitu jari-jarinya sampai ke atas terus digenggam gini. Prek, terus hilang. Gila enggak itu? Habis itu dia duduk dan ngerasa kayak ada yang nempel pundaknya, tapi dia tuh udah tahu kalau itu bukan tangan manusia karena dia itu duduk di paling belakang dan yang di belakangnya itu cuma kaca gitu, jendela kaca. Pasti ya mikirnya gila ini bukan manusia anjir, masa iya tangan manusia nembus ke kaca? Ya kalau tangan setan nembus ke kaca gitu kan. Oh gila, keren sih ini ceritanya. Coba sih emang di Suhat itu di Bandara Soekarno-Hatta itu angker ya? Aku sih nggak pernah ngalamin sih. Mungkin ada teman-teman yang apa anjir barusan. Mesti selalu aja kalau cerita-cerita horor kayak gini tuh ada aja gangguannya. Mungkin ada teman-teman kali ya, atau mungkin pegawai-pegawai bandara gitu kayak Afsek atau tiketing yang pernah mengalami cerita-cerita horor selama bekerja di bandara gitu kan. Atau mungkin Juanda mungkin ada cerita horor kali ya. Bandara Soekarno-Hatta angker.
Ada cerita horor nggak ya? Oh, ini banyak banget sih ya di web ini, cerita-cerita horor yang berada di bandara memang banyak hantu di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, berarti ini emang banyak banget. Gila. Oke, ditunggu buat teman-teman semua. Siapa tahu ini nanti ada yang pramugarinya atau mungkin pilotnya atau mungkin ya lebih enak itu cerita dari ini langsung pegawai bandaranya langsung, mungkin tiketingnya atau mungkin mekaniknya atau mungkin aseknya. Gila, pengalaman jaga malam di bandara itu kayak gimana, pasti seru banget. Ditunggu mas yang dengerin podcast kisah horor mungkin yang kerja di bandara, ditunggu ceritanya ya. Syukur-syukur di Bandara Juanda kali aja ada cerita serem gitu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Ada 3 cerita lagi ya. Oke. Cerita kali ini datang dari Nanda Amelia. Oke. Pengalaman ini udah terjadi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, Kak. Aku lupa. Oke, jadi aku tuh sekolah di satu sekolah swasta yang terkenal di kota G. Dan di sekolah aku mengikuti ekskul atau ekstrakurikuler yang jadwalnya setiap hari Selasa setelah pulang sekolah. Waktu itu aku sedang silat. Pada waktu istirahat, aku minta anterin ke toilet sama sahabatku, panggil aja Fitri. Fit, temenin gue ke toilet yuk. Ya udah yuk, gue juga mau benerin kerudung. Saat itu keadaan sekolah sudah sepi, karena anak-anak udah pada balik. Dan yang ikut silat pun juga sedikit. Guru-guru pun tinggal sedikit yang di sekolah. Kami pun pergi di toilet. Tempat toilet itu di belakang sekolah dekat ruang TU. Sesampainya di toilet, aku pun masuk ke dalam, namun keadaan tidak terduga datang tiba-tiba. Air di dalam keran nyala secara tiba-tiba dan setelah itu lampu yang tiba-tiba mati. Lalu aku ngomong ke Fitri, Fit, lu di mana? Gue takut. Gue secara tiba-tiba dan setelah itu lampu yang tiba-tiba mati. Gila, gue cerita salah terus sih. Gue sampai di lapangan tempat apa sih ini? Oh ini dia, anjir lah, gila nggak fokus banget aku. Gue di sini, ayo keluar, kata Fitri padaku. Fitri pun menarik tanganku dan melarikan diri keluar. Sambil terengah-engah kami pun sampai di lapangan tempat kami silat. Lalu teman-teman silat yang melihat kami menanyakan hal yang terjadi pada kami. Salah satu temanku berkata, lo berdua habis kemana aja? Lalu Fitri menjawab, sumpah deh, sumpah. Tadi di kamar mandi serem banget. Masa keran air nyala sendiri sama lampunya tiba-tiba mati? Lalu salah satu temanku tertawa. Lu berdua ada-ada aja. Palingan listriknya lagi dibenerin. Padahal tadi waktu jalan ke kamar mandi gak ada siapa-siapa. Oh iya, sebelum peristiwa terjadi, aku pernah bertanya kepada salah satu satpam di sekolahku. Jadi tuh dulu waktu sekolahku dibangun, di belakang deket ruangan TU ada pohon besar dan banyak penunggunya. Sampai ada siswa yang kesurupan kalau lagi jam pelajaran. Nah, waktu pohonnya ditebang, udah gak ada lagi tuh yang namanya kesurupan lagi dan aman-aman aja.
Tapi setelah itu banyak kejadian-kejadian kecil seperti keran tiba-tiba nyala, lampu mati, AC mati, dan lain-lain. Oke, sekian cerita aku. Maaf kalau ada kata yang salah. Semoga enjoy bacanya, Kak. Oke, thank you, Nanda. Ya mungkin tuh setan itu berhubung pohonnya ditebang ya. Pohon ditebang. Dan merasa rumahnya itu diusik gitu ya. Jadinya pindah kontrak gitu loh. Pindah kontrak di kelas kalian gitu ya. Pindah kontrak gitu. Ya mungkin keran tiba-tiba nyala itu mungkin si setannya mau mandi kali ya. Setannya mau mandi. Terus abis itu keran lampu mati karena mungkin setannya mau tidur gitu ya. Mau tidur gak bisa dalam keadaan lampunya nyala gitu ya. Kali aja gitu. Ya positive thinking aja. Jangan berbuat yang berpikiran negatif gitu loh. Secara itu pohon habis ditebang dan merasa mereka itu gak punya tempat bernaung. Akhirnya bernaunglah di sekolah kalian gitu. Maybe. Oke. Next lagi. Masih ada 2 cerita. Oke, cerita berikutnya ini adalah pengalaman melihat kuntilanak semedi di pohon pisang. Woi gila, kuntilanak semedi, anjay. Hey, halo Kak Ana. Namaku Ishak Musaifan. Cerita ini terjadi saat aku SD kelas 2 di jalan deket rumah bibiku. Ceritanya, aku diajak mbah kakungku ke rumah bibiku untuk menyiapkan warteg mbahku yang berada di wilayah pabrik. Waktu itu jam 2 pagi. Dia berkata, "Van, ikut gak ke rumah ibu?" Ibu ini di sini adalah sebutan untuk bibiku. Aku pun menjawab, "Ya iya, ikut. Sebentar ya, aku mandi dulu." Ya kan anak SD kan agak manja-manja gitu kan ngomongnya. Setelah aku selesai mandi, aku dan mbahku pun berangkat. Pas sampai di jalan dekat rumah ibuku kurang lebih 10-15 meter, aku mulai merinding. Maklum, di daerah dekat rumah ibuku masih banyak pepohonan. Dan penerangan di daerah situ sangat minim. Kita tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Suasana angkernya juga sangat terasa. Saat di jalan sekitar jam 3 pagi, aku berkata pada mbahku, "Mbah, aku takut." Maklum, anak kecil. Mbahku pun menjawab, "Nggak apa, nggak usah takut, lawong nggak ada apa-apa kok." Balasnya dalam bahasa Jawa. Ya karena mbahku sudah bilang begitu, ya aku agak lega. Saat itu aku naik motor yang dikendarai mbah. Sambil lihat sana sini. Aku gak sengaja melihat ke arah kebun pisang dan melihat kuntilanak sedang duduk di atas daun pisang. Posisinya duduk kayak seperti orang semedi, entah memang sedang semedi atau kebetulan saja. Seremnya lagi, mukanya yang hancur, banyak darah bercucuran dari wajah, dengan matanya yang merah, dan mata itu menatap lurus-lurus tertuju ke saya. Seketika itu juga aku gak bisa berbicara apa-apa. Sampai rumah ibu, aku langsung minum yang banyak. Ini kebiasaan sehabis ketemu setan, terutama pocong. Baru setelah aku selesai minum, kami langsung pergi ke warteg. Kembali di jalan, kita kebetulan melewati jalan tadi lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat kuntilanak itu lagi. Tetapi kali ini sudah tidak ada apa-apa di situ. Aku tidak menceritakannya kepada siapapun saat itu. Aku berani ngasih tahu pengalaman ini saat aku kelas 3 SD. Thank you Kak Ana, udah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya terlalu pendek. Oke, thank you Ishak. Endingnya gini ya.
mohon maaf jika ceritanya terlalu pendek, karena biasanya itu kebanyakan anak-anak itu teman-teman PKH itu pasti bilangnya maaf kalau ceritanya terlalu kepanjangan, padahal ceritanya itu pendek banget. Dan ini ada yang dia tuh ngomong maaf kalau ceritanya kependekan, anjay deh. Aduh gila. Lagian kuntilanak semedi di atas pohon pisang. Emang lu tahu gitu kakinya semedi gitu bersila kan, semedi itu kakinya sila kan? Emang lu tahu gitu? Secara kan biasanya kuntilanak itu jubahnya panjang banget kan ya, menjuntai-juntai gitu. Kalau misalnya dia duduk di atas pohon pisang kan pastinya jubahnya kan menjuntai ke bawah gitu loh. Kan kita nggak tahu dia lagi duduk sila apa mungkin dia nggak punya kaki jadi cuma setengah badan doang melayang-layang gitu. Lagian semedi ngapain? Baru kali ini ada kuntilanak semedi, anjay. Kelas 2 SD. Ya itulah. Ya mungkin karena kebanyakan waktu kita masih kecil itu kita tuh tersuges untuk ya masih keadaan ibaratnya hati kita masih suci ya, masih belum terkotor, masih belum balik gitu ya, balik atau mungkin masih anak kecil banget gitu loh, belum dewasa, belum pernah mimpi basah kayak gitu ya. Jadi kepekaan kita itu dibuka gitu loh, kepekaan kita. Jadi kebanyakan itu makanya kalau di channel-channel YouTube atau mungkin cerita-cerita orang atau apapun mungkin, atau mungkin kalian punya adik kecil atau anak kecil gitu, pasti mereka tuh pernah punya atau mengalami yang namanya teman imajinasi. Kayak mereka tuh cerita-cerita sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Karena sebenarnya sampai saat ini pun aku juga sering ngomong sendiri gitu loh. Kayak ibaratnya gini loh, aku tuh biasanya ngomong sendiri, kayak kita tuh ngobrol gitu loh, tapi gak ada yang ngejawab. Jadi aku orangnya kayak gitu loh, kayak berasa kayak kita ada temen yang ngajak ngobrol padahal nggak ada orang. Nah itu biasanya yang dialamin anak-anak gitu, anak-anak kecil di bawah usia ya pokoknya sebelum dia dikatakan dewasa kayak gitu ya. Jadi lebih kepekaannya lebih dibuka, mungkin bisa melihat makhluk halus ataupun mungkin mempunyai teman imajinasi kayak gitu. Jadi mungkin ceritanya dari Ishak itu ya siapa tahu dia waktu itu masih dibuka kepekaannya, jadi bisa ngelihat sosok-sosok hantu yang menyeramkan gitu deh. Ini kenapa punggung aku mulai panas? Padahal ini suasananya dingin habis hujan. Oke. Berhubung kondisinya udah mulai tidak kondusif lagi, mari kita selesaikan cerita terakhir ya. Wadadidau, cerita terakhir ini agak panjang guys ceritanya ya, anjay. Oke, next. Kita selesaikan cerita terakhir kali ini. Jadi cerita terakhir ini berjudul Pengalaman Seram di Makam Porip, Bandung. Halo podcast kisah horor. Kejadian ini aku alami pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012. Wah, detail ya ini ya, detail banget tanggalnya sama harinya. Saat itu kantor aku ngadain semacam training perpajakan. Biasanya sih kalau aku pulang kantor itu paling telat keluar, ya jam 5:30 sore. Berhubung kantor aku ngadain pelatihan, jadi aku beserta staf yang ada di sana pulang jam 9 malam. Waktu menunjukkan pukul 21:15. Ketika acara pelatihan tersebut selesai dan aku pun bergegas pulang ke rumah karena adik aku nge-SMS suruh buru-buru pulang karena sebelumnya aku gak ngasih kabar kalau di kantor aku ada pelatihan pajak dulu. Makanya pulang sampai malam. Aku kerja di kantor konsultan pajak di daerah Taman Kopo Indah dan rumah aku ada di sekitar Lewi Panjang. Oke, ngerti gue Lewi Panjang ini. Pernah kesana gue. Aku pun bergegas untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor. Aku pulang ke rumah melewati jalan yang biasa aku lewati kalau pulang pergi ke kantor, yaitu lewat jalan
Cibolerang karena jalan itu yang paling nyaman aku lewati dibanding lewat jalan Kopo yang macetnya minta ampun kalau di jam-jam masuk dan pulang kantor. Sebenarnya sih lewat jalan Kopo juga bisa kalau malam-malam gini karena nggak macet. Tapi berhubung aku biasa lewat jalan ke Cibolerang, ya aku lewat sana aja lah. Aku pun kemudian memacu motor aku untuk pulang ke rumah. Suasana dinginnya malam terasa sampai menusuk tulang karena aku hanya menggunakan kemeja tanpa menggunakan jaket. Karena terasa banget dinginnya, aku menurunkan kecepatan motor aku biar gak kerasa banget dinginnya. Jalan yang aku lewati saat itu benar-benar sepi, hanya sesekali ada motor yang nyalip motor aku dan ada sesekali mobil atau motor yang datang dari arah berlawanan arah. Di samping jalan, tukang dagang pun sudah sepi. Hanya minimarket saja yang masih buka. Di daerah yang aku lewati itu, kiri kanan hanya tanah lapang yang luas, diselingi dengan rumah warga yang jaraknya agak lumayan jauh sebelum masuk ke kawasan industri. Di daerah sana ada pabrik-pabrik. Ketika melewati jalan itu, aku merasa aku harus memperlambat jalan motor karena jalannya yang kurang baik, karena ada lubang jalan dan banyaknya kerikil yang membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Ditambah dengan gelapnya malam yang hanya disoroti lampu motorku. Karena suasana jalan yang sangat sepi, tiba-tiba perasaanku gak enak dan merinding. Mungkin karena dinginnya malam kali ya, aku merinding. Pikir aku santai. Dan aku baru ingat kalau di persimpangan jalan nanti yang bakalan aku lewati itu ada 2 jalan yang bakalan aku lewati. Kalau aku lurus, aku bakalan tembus ke jalan Kopo. Dan kalau aku belok kiri, aku bakal melewati pemakaman umum. Nama pemakaman umum itu orang sekitar bilangnya Porip. Orang Bandung pasti udah tahu Porip itu dan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. PR nih buat orang Bandung. Lalu tembus ke Caringin. Dan aku memutuskan untuk mengambil jalan lurus aja karena udah malam. Akhirnya aku sampai di persimpangan itu dan tanpa sadar aku membelokkan motor aku ke arah kiri. Dan disinilah kejanggalan mulai muncul. Entah apa yang aku pikirkan sehingga aku berbelok ke arah kiri dan masuk ke komplek pemakaman Porip. Mungkin alam bawah sadar aku sudah terbiasa karena kalau aku pulang kerja sore-sore aku selalu lewat jalan ini. Karena sore hari jalan ini masih ramai dilalui oleh kendaraan umum maupun pejalan kaki. Tapi kali ini beda, sangat beda. Jalan ini pun sangat sepi, gak ada mobil, motor, truk, bahkan pejalan kaki yang aku lihat di jalan itu. Aturan sih aku balik arah dan ambil jalan yang arah jalan Kopo tadi. Pikir aku sambil memacu kendaraan. Tibalah di jalan yang berbelok yang di sebelah kiri itu ada tempat semacam pengumpulan sampah. Dan jaraknya kira-kira 50 meter dari makam Ibu Inggit Garnasi. Nah, Ibu Inggit Garnasi itu siapa ya? Ibu Inggit Garnasi dimakamkan di Porip. Karena perasaan aku gak karuan ketika aku belok, tiba-tiba ada kucing yang datang di arah samping kiri, tumpukan sampah, dan aku pun sontak ngerem mendadak motor aku, dan tiba-tiba terdengar suara bletuk. Aku yakin aku ngegeleng tuh kucing karena ban belakang motor aku kerasa banget menggeleng sesuatu dan kaki kanan aku terasa basah, serasa ada air yang mengenai tumit aku. Secara saat itu aku naik motor pakai sandal. Sambil gemetaran aku turun untuk ngecek apa yang aneh geleng. Geleng itu apa sih? Injek kali ya? Ngegeleng itu benar-benar kucing.
kalau aku bener-bener ngegeleng itu kucing, aku pasti ketakutan setengah mati. Karena mitos ngegeleng kucing itu bakalan sial. Oh, nabrak, ngelindes kucing gitu loh. Aku juga teringat beberapa minggu yang lalu pacar aku ngegeleng kucing dan dia ketakutan banget. Karena jalan saat itu memang gelap dan gak ada penerangan, aku nyalain motor. Dan aku manfaatin lampu motorku untuk menerangi jalan sambil mencari-cari kucing yang aku lindes tadi. Aku puter-puter motor aku, tapi aku gak ngeliat kucing yang aku geleng tadi. Di sela-sela aku mencari kucing itu, tidak ada seorang pun baik motor atau mobil yang melintasi jalan itu. Aku benar-benar sendiri di sana. Kok kucingnya gak ada sih? Tanyaku sambil kebingungan cari di sudut jalan gak ada. Padahal aku yakin seyakin-yakinnya bahwa tadi di depan aku ada kucing karena aku ngelihat sorotan matanya yang memantulkan cahaya motor aku sebelum kucing itu aku lindes. Minimal adalah rintihan kucing yang kesakitan karena kelindes atau apalah. Tapi ini bener-bener gak ada. 10 menitan aku nyari tuh kucing, tiba-tiba bau amis yang sangat menyengat menusuk hidung aku sampai air liur yang ada di mulut aku menggenang di mulut dan air mata aku keluar menahan baunya. Kepala aku pusing banget, gak bisa dibayangin baunya seperti apa. Meskipun jarak 2 meter itu ada tumpukan sampah, tapi tahu bau sampah itu seperti apa. Tapi aku tahu bau sampah itu seperti apa dan bau amis ini seperti apa. Aku ngelirik ke sebelah kiri aku dan astagfirullah. Sesosok pocong tepat beberapa kaki di sebelah kiriku. Aku menjerit, gak bisa. Lari, gak bisa. Mulut jadi kaku dan seluruh tenaga di badan aku pun seakan hilang. Pocong yang aku lihat benar-benar lebih seram dari yang aku lihat di TV. Apa yang harus aku lakuin saat itu? Entah apa yang aku lakuin. Pandanganku tiba-tiba ingin melihat ke arah kanan atas dan di sana ada pohon yang lumayan besar dengan ranting yang bercabang banyak. Dan Masya Allah, sesosok kuntilanak sedang duduk dengan tatapan datar dan sangat pucat. Kuntilanak yang aku lihat lebih seram dari yang ada di TV. Tidak ada ekspresi senyum atau apapun. Ini benar-benar pucat dan datar. 3 detik aku menatap itu karena untuk memalingkan muka sudah gak ada tenaga. Pikiran tentang kucing yang aku lindas pun hilang dan dengan sekuat tenaga aku kendarai motor aku dan sampailah di daerah pasar induk Caringin. Badan aku yang lemas dan bergetar pun masih diselimuti rasa trauma yang mendalam. Alhamdulillah sampailah di rumah. Aku pun masih takut ketika aku di rumah, karena rumah aku masih dalam tahap renovasi, sehingga bangunannya masih belum tertata dengan rapi. Terus ibuku memanggil tukang urut yang bisa ngobati rasa takutku yang namanya Pak Enjang. Badan aku panas banget dan kata Pak Enjang itu aku ada yang ngikutin. Aku pun dikasih semacam air, terus aku minum dan siram ke muka aku. Sampai tulisan ini aku tulis, aku pun masih merasakan apa yang telah terjadi ke aku. Semoga ini pengalaman pertama dan terakhir yang aku alami. Thank you Kak Ana buat udah dibacain ceritanya dan mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang. Semoga cerita aku bisa mengobati dosis horor untuk pendengar podcast kisah horor. Oke, thank you banget. Siapa tadi namanya? Nggak ada namanya anjir. Thank you banget lah itu tadi buat siapa. Ceritanya serem banget, sumpah gila serem banget serem. Ini buat teman-teman yang ada di Bandung,
kali aja yang tahu cerita-cerita tentang pemakaman Porip ya. Alhamdulillah. Pemakaman Porip yang ada di Bandung. Mungkin ceritanya ada yang sama kali ya. Tapi ini aku penasaran banget dengan siapa tadi? Ibu Inggit Garnasih. Itu siapa ya? Gue nggak tahu sebenarnya. Coba kita cek dulu. Ibu balik ke Facebook ya, Bu. Ibu balik ke Facebook. Garnasih. Siapa sih? Sejarah gue emang jelek banget. Emang sejarah gue tuh jelek banget ternyata. Ternyata Ibu Inggit Garnasih itu adalah istri dari Bapak Soekarno ya. Istri yang keberapa juga aku gak tahu, lupa. Tapi emang jelek banget sejarahku itu. Fuck. Ya itulah. Mohon maaf ya Bapak. Mohon maaf ya teman-teman, saya gak ngerti sejarah. Oh, istri kedua dari Soekarno, Bapak Soekarno ya, Bapak Presiden pertama kita ya, Bapak Proklamator kita. Jadi ya yang belum tahu siapa itu Ibu Inggit Garnasih, itu adalah istri kedua dari Bapak Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama ya. Mungkin yang kita tahu adalah istri dari Bapak Soekarno itu kan Ibu Fatmawati dan Ibu siapa itu yang dari Jepang itu, lupa namanya. Sejarah aku jelek banget sih. Aduh, gila banget. Ketahuan banget kalau aku tuh goblok. Goblok banget. Ya itulah. Dan itu katanya dimakamkan di Porip ya. Nah, sekarang gue tuh penasaran bentuknya pemakaman Porip itu kayak gimana? Pemakaman Porip ya. Apakah serem kayak di makam ini ya? Yang di Semarang itu yang paling serem itu apa ya? Apa sih, makam apa gitu namanya itu di ya guys, emang ini makamnya gila, luas banget ini, kayak di Surabaya tuh ada. Surabaya tuh namanya ini makam Rangka guys, di Surabaya itu. Dan itu emang makamnya itu di belakangnya rumah warga, dan itu panjang banget, luas banget, entah mungkin sampai ketumpuk-tumpuk. Dan ini memang ada makam Ibu Inggit Garnasih ya, dimakamkan di sini di pemakaman Porip. Dan memang di dekat pemakaman Porip itu ada tempat pembuangan sampah. Dan banyak banget, karena di sini aku lihat di web ini, di Google itu banyak banget yang kirim-kirim cerita tentang pengalaman horor selama melewati pemakaman Porip gitu. The best ini mah ceritanya, gila, serem banget sumpah. Ya, mungkin ada teman-teman dari orang Bandung mungkin yang punya pengalaman tentang diganggu setan diganggu setan pas ngelewatin pemakaman Porip, atau mungkin ada cerita tentang pengalaman horor di pemakaman Porip. Nah, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di Instagram podcastkisahhoror dan di Instagram Ana Olive gitu ya. Banyak banget nih cerita-ceritanya. Ada yang wah gila, emang ini angker katanya emang. Ini pemakaman Porip juga dimakamkannya di kuburnya Popo Hartopo, orang tua dari Niki Astria gitu. Banyak banget, gila. Oke, udahlah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin podcast kisah horor. Udah gak kerasa udah hampir 1 jam ya aku udah nemenin kalian. Seperti janji aku, ada 5 cerita yang aku bacakan kali ini di episode kali ini. Dan nantikan di episode berikutnya. Kemungkinan di episode berikutnya
akan ada 5 cerita lagi yang aku bacakan. Oke, jika kalian ingin berbagi cerita horor tentang pengalaman pribadi kalian atau pengalaman pribadi dari teman-teman, saudara, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, pacar, mantan, selingkuhan, pelakor, atau siapapun itu dah, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta di Google Form yang linknya tersedia di podcast kisah horor di Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa judul ceritanya. Dan jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor. Ya, follow yang sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan 10k followers biar swipe up gitu loh. Biar aku jadi orang hits gitu loh. Ayolah, bantu guys. Follow terus podcast kisah horor ya. Terus jangan lupa pantangin terus cerita-cerita podcast kisah horor, karena podcast kisah horor, anjay, apa itu tadi? Fuck man. Karena podcast kisah horor bisa kalian dengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify supaya kalian bisa update cerita-cerita horor terbaru. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedukung podcast kisah horor sampai sejauh ini, sampai di episode 84. Terima kasih untuk partisipasinya dan nantikan di episode berikutnya.